Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi yaitu Carl Gustav Jung. Pertama kalinya dia itu tertarik dengan psikologi karena dia terinspirasi oleh si Freud. Jung ini adalah psikolog yang berasal dari Swiss. Dia lahir pada tanggal 26 Mei 1875 dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961. Temuan si Jung ini mengkonfirmasi banyaknya ide si Freud. Temuan si Jung ini mengkonfirmasi tentang ide-ide si Freud. Jung memegang posisi penting di psikoanalisis. Ada beberapa pandangan yang berbeda tentang si Jung dengan si Freud ini yang membuat hubungan mereka menjadi renggang. Yang pertama itu, si Jung menolak bahwa pentingnya seksualitas. Menurut si Jung, makan, kebutuhan spiritual, pengalaman religius sama pentingnya dengan seksualitas itu. Lalu yang kedua, Jung menentang pandangan mekanistik terhadap dunia dari si Freud. Menurut si Jung, manusia dipicu bukan hanya dari masa lalu, tetapi juga dari masa depan. Yang ketiga itu, Jung menemukan teori kepribadian yang bersifat radikal atau filogenik. Selanjutnya, struktur kepribadian. Kepribadian itu membimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Struktur kepribadian si Jung seperti ini. Lalu ada kesadaran dan ego. Kesadaran muncul pada awal kehidupan, bahkan sebelum dilahirkan. Hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah ego. Selanjutnya, ada tak sadar pribadi dan kompleks. Pengalaman yang tidak disetujui ego untuk muncul ke sadar itu tidak hilang, melainkan disimpan dalam tak sadar pribadi. Inti kompleks adalah bertindak seperti magnet menarik. Selanjutnya itu ada tak sadar kolektif. Konsep asli Jung yang paling kontroversial adalah suatu sistem psikis yang paling kuat dan yang paling berpengaruh. Pada kasus-kasus patologik, itu mengungguli ego dan ketidaksadaran pribadi. Archetype adalah bentuk tanpa isi yang mewakili atau melambangkan peluang munculnya jenis persepsi dan aksi yang tertentu. Selanjutnya itu ada persona. Persona itu adalah kepribadian publik, aspek kepribadian yang ditunjukkan ke dunia. Selanjutnya ada anima dan animus. Anima dan animus ini berperan sebagai gambaran kolektif yang memotivasi masing-masing jenis untuk menarik dan memahami lawan jenis. Anima itu adalah sifat feminim pada pria, sedangkan animus adalah pada wanita. Selanjutnya itu adalah shadow. Shadow adalah archetype yang mencerminkan insting kebinatangan yang diwarisi manusia dari evolusi makhluk tingkat rendah. Self adalah archetype yang memotivasi perjuangan orang menuju keutuhan. Simbolisasi adalah tanda yang tampak yang mewakili hal lain yang tidak tampak. Selanjutnya itu ada sikap dan sikap introversi mengarah pribadi ke pengalaman subjektif, sedangkan sikap ekstroversi mengarahkan pribadi kepada pengalaman objektif. Selanjutnya, pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Pikiran adalah fungsi intelektual,
sedangkan perasaan adalah fungsi evaluasi. Penginderaan melibatkan operasi oleh indera. Intuisi adalah persepsi secara tidak sadar atau subliminal. Selanjutnya ada tipologi Jung atau gabungan sikap dan fungsi. Jung memakai kombinasi sikap dan fungsi ini untuk mendeskripsikan tipe-tipe kepribadian manusia. Jadi, Jung yang pada dasarnya mengembangkan teori dalam paradigma psikoanalisis pada elaborasi konsep sikap dan fungsi memakai paradigma tipe. Masing-masing tipenya ada 8 tipe. Ada 8 tipe, yaitu introversi dengan pikiran, ekstraversi dengan pikiran, introversi dengan perasaan, ekstraversi dengan perasaan, introversi dengan penginderaan, ekstroversi dengan penginderaan, introversi dengan intuisi, dan ekstraversi dengan intuisi. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Variasi struktur kepribadian yang kompleks membuat elaborasi dinamika kepribadian suka dibuat formulanya. Akhirnya, Jung mencoba mendekati dinamika itu dari prinsip-prinsip, interaksi, dan fungsi atau tujuan. Penggunaan energi psikis. Interaksi antar struktur kepribadian meliputi prinsip oposisi, prinsip kompensasi, dan prinsip gabungan. Energi psikis meliputi fungsi energi, nilai psikis, kesamaan, dan keseimbangan. Tujuan penggunaan energi yaitu memelihara kehidupan, mengembangkan aktivitas kultural dan spiritual. Kedua tujuan itu diraih melalui progresi yang bermakna gerak maju dan regresi yang bermakna gerak mundur dari energi psikis akibat adanya frustasi. Ego mempunyai dua pilihan memakai energi, yaitu sublimasi dan persepsi. Selanjutnya perkembangan kepribadian, yaitu ada mekanisme purposiv dan sinkronisitas. Pandangan Freud itu bersifat mekanistik atau kausalistik. Jung mengedepankan pandangan purposiv atau teleologi yang menjelaskan kejadian sekarang ditentukan oleh masa depan atau tujuan individu dan transendensi. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan yang disebut realisasi diri. Orang realisasi diri kalau dia dapat mengintegrasikan semua kutub-kutub yang berseberangan dalam jiwanya menjadi kesatuan pribadi yang homogen. Tahap-tahap perkembangan. Yang pertama, usia anak. Kedua, usia pemuda. Ketiga, usia pertengahan. Keempat adalah usia tua. Aplikasinya yaitu tes asosiasi mata. Pada mulanya, dia memakai teknik asosiasi untuk menunjukkan validitas hipotesa si Freud. Makna tak sadar beroperasi sebagai proses otonom. Psikoterapi. Teori Jung tidak banyak berpengaruh dalam psikoterapi. Secara tidak langsung, teori Jung justru tampak pada pendekatan terapi dari si Roger, yaitu fenomenologi, dan Maslow, yaitu humanistik. Keduanya mengembangkan teori kepribadian, memakai paradigma psikoanalitik, dan yang terakhir itu adalah mimpi. Pandangan Jung mengenai mimpi ada yang sama dengan Freud, ada pula yang berbeda. Persamaannya, mimpi itu mempunyai makna yang harus dicermati secara seksama. Mimpi muncul dari dalam dunia tak sadar, dan makna mimpi diekspresikan dalam bentuk simbolik. Sekian dari saya tentang
psikoanalisis dari Carl Gustav Jung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.